warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah rahmani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang berbarokah ini untuk kita bisa saling tafaqquh fiddin, untuk kita bisa saling mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tentang masalah at-tasrif, yaitu ismul fa'ili, wasmul maf'uli, dan fi'lul amri. Jadi isim fa'il, isim maf'ul, dan fi'il amr, dan kita sudah jelaskan perubahan-perubahan yang ada. Sekarang kita akan membahas tentang fi'lun nahi, fi'lu an-nahi. Fi'lun nahi, fi'il larangan. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan fi'il amr, hanya ditambahin dengan la nahiyah. La taf'ul, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la ufula, ufula, uful, ufula, ufulu, ufuli, ufula, ufulna. La taf'ulna, la taf'ulna, la taf'ulanna, la taf'ulanni, la taf'ulun, la taf'ulunna, la taf'ulinna, la taf'ulanni, la taf'ulnani, la taf'ulan, la taf'ulun, la taf'ulin. Sudah diharokati semua? Ana terjemahkan. Fi'lun nahi, fi'il yang berupa larangan. La taf'ul, jangan engkau berbuat bentuk laki-laki satu. Jangan engkau berbuat bentuk laki-laki satu. La taf'ula, jangan kalian berdua berbuat, jangan kalian berdua berbuat. La taf'ulu, jangan kalian berbuat bentuk laki-laki. Jangan kalian berbuat bentuk laki-laki. La taf'ulu, la taf'uli, jangan kalian, jangan engkau berbuat bentuk perempuan satu. Jangan engkau berbuat bentuk perempuan satu. La taf'ula, jangan kalian berbuat bentuk perempuan dua. La taf'ulu, jangan engkau berbuat bentuk perempuan banyak. Oh, la taf'ulna, benar. La taf'ulna, la taf'ulna, jangan engkau berbuat bentuk perempuan banyak. Engkau, kalian sama saja. Engkau bentuk perempuan banyak. Kalau kalian nggak perlu
banyaknya. Tapi kalau engkau ada tambahan banyak. La taf'ulanna, sungguh benar-benar jangan engkau berbuat bentuk laki-laki satu. Sungguh benar-benar jangan berbuat bentuk laki-laki satu. La taf'ulani, sungguh benar-benar jangan berbuat bentuk laki-laki dua. La taf'ulunna, sungguh benar-benar jangan berbuat bentuk laki-laki banyak. La taf'ulinna, sungguh benar-benar jangan berbuat bentuk perempuan satu. La taf'ulani, sungguh benar-benar jangan berbuat bentuk perempuan dua. La taf'ulnani, sungguh benar-benar jangan berbuat bentuk perempuan banyak. La taf'ulan, sungguh jangan berbuat bentuk laki-laki satu. La taf'ulun, sungguh jangan berbuat bentuk laki-laki banyak. La taf'ulin, sungguh jangan berbuat bentuk perempuan satu. Sama, hanya ditambahin jangan. Kayak fi'il amr, mudah. Jadi kalau kemarin sudah ngapal, insyaallah fi'il nahi enggak jauh beda. Jadi la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna, la taf'ulanna, la taf'ulani, la taf'ulunna, la taf'ulinna, la taf'ulani, la taf'ulnani, la taf'ulan, la taf'ulun, la taf'ulin. Nah, ada yang tanyakan ini? Apa? Yang diantar. Kenapa? Yang disebut manusia, orang. Yang di sini bentuk. Iya, jadi kalau kemarin gimana ngartikannya? Uful, Berbuatlah engkau seorang laki-laki. berbuatlah engkau seorang laki-laki. Yang ufula, berbuatlah kalian berdua laki-laki. Berarti kemarin saya salah. Iya, jadi larangan itu nggak harus ke orang. Tapi saya ingin menceritakan tentang bentuk kata laki-laki, bentuk kata perempuan. Jadi kalau uful, kerjakanlah engkau bentuk laki-laki satu. Jadi seperti itu. Jadi ini perintah ini bentuk kata. Kan enggak, yang diperintah nggak harus orang. Terkadang mungkin perintah kepada yang lain, entah perintah kepada hewan, entah perintah kepada jin atau apa dan sebagainya. Dalam artian perintah itu kan belum tentu kepada orang. Makanya ketika saya mengartikan bentuk, itu adalah merupakan bentuk kata. Bentuk kata menunjukkan laki-laki satu, bentuk kata menunjukkan laki-laki dua, bentuk perintah menunjukkan perempuan. Seperti itu. Kalau orang berarti anak yang salah. Berarti jadi bentuk kata. Iya, bentuk. Gimana? Sungguh benar-benar sama sungguh aja. Perintahnya lebih penekanannya lebih. Karena nun bertasdid dan di fathah itu lebih menunjukkan larangannya lebih dan perintahnya lebih. Tapi kalau di sukun la taf'ulan atau la taf'ulun, dia perintah atau larangan tapi di bawah, istilahnya penekanannya itu di bawahnya yang diharokati. Di bawahnya lagi yang tanpa ada nunnya. Jadi perintah, larangan itu ada 3 tingkatan.
Ada cuma uf'ul. Ada uf'ulan yang kedua. Yang lebih ditekankan lagi uf'ulanna. Berarti betul-betul sungguh-sungguh. Itu di dalam bahasa Arab namanya perintah itu ada tiga tahapan, 3 tingkatan. Berarti. Jadi itu ya cara mengartikannya bentuk ya. Karena yang ingin Anda terangkan yaitu bentuk meskipun aglabiahnya. Aglabiah itu seringnya namanya perintah, larangan ya ke manusia. Cuma mungkin nanti terjadi ketika larangan mungkin nggak ke manusia, jadi nggak diartikan orang seperti itu. Baik, sudah cukup. Anda lanjutkan. Ismu zamani wal makani. Ismu az-zamani wal makani. Isim zaman yang menunjukkan waktu, wal makani dan menunjukkan tempat. Ismu zamani wal makani, isim yang menunjukkan zaman dan menunjukkan tempat. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu, maf'alatun, maf'alatani, maf'alatun, maf'alatun, maf'alan. Nah, dikasih garis ini sekarang berharokat nasab. Maf'alan, maf'alaini, mafa'ila, maf'alatan, maf'alataini, maf'alatin, maf'alatin, maf'alin, maf'alaini, mafa'ila, maf'alatin, maf'alataini, maf'alatin. Sudah? Harokatnya sudah semua? Ana ulang. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu, maf'alatun, maf'alatani, maf'alatun, maf'alan, maf'alaini, mafa'ila, maf'alatan, maf'alataini, maf'alatin, maf'alin, maf'alaini, mafa'ila, maf'alatin, maf'alataini, maf'alatin. Anda terjemahkan. Maf'alun, waktu atau tempat berbuat berbentuk laki-laki satu. Waktu atau tempat berbuat bentuk laki-laki satu. Waktu atau tempat berbuat bentuk laki-laki satu. Maf'alani, waktu atau tempat bentuk laki-laki 2. Mafa'ila, mafa'ilu, waktu atau tempat berbuat bentuk laki-laki atau perempuan banyak. Bentuk laki-laki atau perempuan banyak. Mafa'ilu, maf'alatun, waktu atau tempat berbuat bentuk perempuan satu. Maf'alatani, waktu atau tempat berbuat bentuk perempuan 2. Maf'alatun, waktu atau tempat berbuat bentuk perempuan banyak. Bentuk perempuan banyak. Sudah? Diulang apa enggak? Diulang enggak Pak? Mudahan. Lanjut. Baik. Pak Rudi, paham? Baik, sekarang ismul alati. Ismu al-alati. Isim alat. Ya kan? Sudah isim zaman, isim makan. Nah, yang terakhir isim alat. Isim yang menunjukkan alat perbuatan.
mif'alun, mif'alun. Mif'alani, mafa'ilu. Mif'alatun, mif'alatani, mif'alatun. Mif'alan, mif'alaini, mif'alan, mif'alaini, mafa'ila. Mif'alatan, mif'alataini, mif'alatin. Mif'alin, mif'alaini, mafa'ila, mif'alatin, mif'alataini, mif'alatin. Ana ulang. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Mif'alatun, mif'alatani, mif'alatun. Mif'alan, mif'alaini, mafa'ila. Mif'alatan, mif'alataini, mif'alatin. Mif'alin, mif'alaini, mafa'ila. Mif'alatin, mif'alataini, mif'alatin. Nah, sudah? Anda terjemah? Mif'alun, alat berbuat bentuk laki-laki satu. Mif'alun, alat berbuat bentuk laki-laki satu. Mif'alani, alat berbuat bentuk laki-laki dua. Mafa'ilu, alat berbuat bentuk laki-laki atau perempuan banyak. Mif'alatun, alat berbuat bentuk perempuan satu. Mif'alatani, alat berbuat bentuk perempuan dua. Mif'alatun, alat berbuat bentuk perempuan banyak. Gak jauh beda dengan isim zaman dan isim makan. Cuma ini isim alat, kalau sana isim zaman sama isim makan. Kenapa saudara? Oh, kecepatan. Saya ulang. Saya kira sudah tingkatnya sudah ini kan. Mif'alun, alat berbuat bentuk laki-laki satu. Mif'alani, alat berbuat bentuk laki-laki dua. Mafa'ilu, alat berbuat bentuk laki-laki atau perempuan banyak. Mif'alatun, alat berbuat bentuk perempuan satu. Mif'alatani, alat berbuat bentuk perempuan dua. Mif'alatun, alat berbuat bentuk perempuan banyak. Alhamdulillah. Berarti kita sudah selesai dengan tasrif ini. Sudah selesai, tinggal mempraktekkan nanti. Karena butuh praktek. Ada yang tanyakan sampai sini? Dari sekian tasrif itu, mana yang paling banyak digunakan dan mana yang jarang? Yang paling banyak digunakan semua pasti digunakan. Dari nasoro yang fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, hampir rata-rata itu sering digunakan di dalam kitab. Paling yang jarang digunakan itu apa? Ke bawahnya, itu jarang. Seumpamanya mafa'ilu itu sering. Contohnya mif'alatani lah itu jarang digunakan. Kecuali memang ingin menjelaskan dua bentuk alat. Semuanya antum mau ngomong dua kunci gitu kan, atau antum mau ngomong dua petil midrobun semuanya. Antum gimana kalau antum minta dua petil? Atini, datangkan kepadaku midroban, seperti midrobani gitu kan, seperti itu. Jadi itu digunakan ketika mungkin bentuknya dua atau tiga, nah itu baru dibutuhkan. Sampai sini paham? Kenapa alat atau isim zaman dan makan itu ada bentuk laki-laki, ada bentuk perempuan? Ininya untuk apa?
Mafa'il itu. Enggak. Kok ada bentuk mif'alun? Itu bentuk laki-laki. Terus kok ada mif'alatun itu? Nanti di ilmu nahwu ada namanya semuanya jadi naat, jadi badal. Kalau yang dinaatkan itu bentuknya laki-laki, dia harus ikuti katanya bentuk laki-laki. Nah seperti itu. Nanti tujuannya seperti itu. Naat, badal, taukid. Insya Allah nanti nyampe di ilmu nahwu. Kenapa kok ada bentuk laki-laki, bentuk perempuan? Nanti itu ada di ilmu nahwu. Akan sampai di ilmu nahwu. Berarti itu yang bilang awal sampai isim alat semuanya bentuk laki-laki atau perempuan. Jadi Fi'il awal sampai isim alat. isim fa'il juga ada bentuk laki-laki, bentuk perempuan. Kan ada fa'ilatun. Habis itu kan mudhari kan juga ada perempuan juga, laki-laki. Yaqulu, taqulu. Masdar kan juga ada. Kalau bicara gender gimana? Hah? Kalau kita bicara Hah? kalau kita bicara banci, Apa? beda. Kalau laki-laki tidak, perempuan tidak. Ya, enggak tahu. Kayaknya perlu ditaftish dulu dilihat dulu. Ini asalnya apa gitu kan? Kembali kepada asalnya. Sudah? Sampai sini cukup? Cukup? Bukan cukup, maksudnya anak tambah lagi. Bukan cukup pelajarannya, maksudnya sudah pertanyaannya sudah cukup. Baik, sekarang antum lihat di paling bawah. Al-qaidatu. Al-qaidatu, qaidah. Al-fi'lu alladhi. Al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu awil mabniyu lil majhuli. Al-qaidah. Jadi kita kan sudah tahu ada fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan sama isim alat. Nah, sekarang ini ada kaidah, tambahan kaidah. Al-qaidatu. Apa kaidahnya? Al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Al-fi'lu alladhi, fi'il yang lam yusamma, tidak disebutkan fa'iluhu, disebutkan fa'ilnya, atau al-mabniyu lil majhuli, atau mabni majhul, disebut dengan mabni majhul. Apa kaidahnya? Al-ula al-fi'lu al-madhi dumma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Pada fi'il madhi di dhammah awalnya dan di kasroh sebelum terakhir. Ini fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya atau disebut dengan mabni majhul. Anda boleh berdiri ya, Anda contohkan. Contohnya fa'ala. Namanya fi'il. Fi'il itu apa artinya? Pekerjaan, perbuatan. Namanya fi'il pasti ada orang yang berbuat, itu pasti. Namanya seumpamanya minum. Minum itu kan kerjaan. Pasti ada orang yang minum kan? Ya kan? Berbuat, atau contohnya nasoro. Nasoro, menolong, pasti ada orang yang menolong. Ya kan? Pasti ada yang menolong. Nah, ini namanya
mabni maklum. Jadi fi'il itu ada dua. Di situ tidak disebutkan, hanya disebutkan satu. Mabni maklum. Apa mabni maklum? Maksudnya apa? Fa'ilnya diketahui, fa'ilnya disebut, fa'ilnya disebut. Yang melakukan disebutin. Seumpamanya Pak Sus minum, disebut nggak siang minum siapa? Pak Sus. Pak Rudi mukul, disebutkan yang mukul siapa? Pak Rudi. Maka kalimat kalau disebutkan fa'ilnya maka seperti normal, fa'ala, nasoro, doroba. Kalau disebutkan seperti itu berarti fa'ilnya disebutin. Nah, ada namanya yang kedua, kaidahnya apa? Mabni majhul. Mabni majhul. Yaitu apa? Lam yusama fa'iluhu. Tidak disebutkan fa'ilnya. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya kalau di fi'il madhi fa'ala apa? Dumma awaluhu. Terus apa katanya? Wa qusira ma qabla al-akhir. Kalau fa'ala, kalau di dhammah awalnya jadi apa? Fu dan di kasrah sebelum akhir. Fu'ila. Kalau nasoro jadi apa? Nusiro. Kalau doroba jadi apa? Doroba jadi apa? Duriba. Kalau fataha jadi apa? Futiha. Ini kalau sudah dirubah seperti ini, maka fa'ilnya nggak akan disebutkan. Fa'ilnya nggak disebutkan. Siapa yang mukul? Jadi ngartikannya kalau seumpamanya nasoro artinya nasoro Muhammad telah menolong. Kalau ini nusiro berarti artinya dia apa? Ditolong. Siapa yang ditolong? Jadinya akhirnya cuma yang ditolong yang disebutkan. Yang menolong siapa? Nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Jadi kalau nasoro itu maklum, kalau ini langsung dirubah artikannya di. Paham Pak Sus? Agak bingung Pak Sus kayaknya. Oh, jadi kalau seandainya ada sebuah kata fataha Muhammadun al-baba. Siapa yang membuka? Muhammad. Disebutkan pelakunya. Karena apa? Karena dia maklum. Ini disebutkan fa'ilnya. Enggak? Disebutkan fataha. Karena apa? Karena di sini disebutkan. Ya kan? Kok tiba-tiba nanti di kitab gundul, kok tiba-tiba ada tulisan kayak gini? Ada kalimat fa, ta, ha sama al-bab. Antum cari kan, kok mana sih ini fa'ilnya kok nggak ada? Pelakunya kok nggak ketemu gitu kan? Maka bagaimana antum cara bacanya? Langsung saja Futiha. Sudah pasti. Jadi ketika di dalam satu konteks kalimat kitabnya gundul, makanya gimana sih orang itu kok bisa baca kitab gundul? Karena tahu mufradatnya kan, tahu kosakatanya. Ketika tahu kosakatanya kok nggak ada pelakunya, ya tinggal antum ganti saja ininya. Bacanya berarti apa? Futiha al-bab. Kenapa? Berarti langsung gimana? Dibuka pintu. Siapa yang buka? Nggak ada. Karena nggak disebutin. Tapi kok di depannya di sini disebutin Muhammad, ya aku baca Fatahah. Paham kaidahnya gimana untuk merubah mabni majhul? Di dhammah awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Nanti antum enggak usah bingung, itu pelajaran nahwu. Yang penting antum tahu dulu cara ngerubah. Pelajaran itu pelajaran nahwu. Yang penting antum tahu gimana cara merubah dari maklum ke majhul. Walaupun bahasanya misalkan apa yang terjadi itu nggak patah berubah ya kan tetap. Iya, kalau fi'il madhi seperti itu. Seumpamanya dahroja, jadi apa? Dahroja jadi
duhrija. Kemudian al-fi'lul mudhari, kaidahnya kalau fi'il mudhari kalau mau diganti ke mabni majhul bagaimana? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhir. Kalau yaf'ulu jadi apa? Yuf'alu. Yaf'ulu jadi yuf'alu. Paham? Paham Mas? Kalau fi'il mudhari contohnya yaf'ulu, hapus ya. Aman. Kalau contohnya yaf'ulu. Yaf'ulu. Kalau fi'il mudhari kaidahnya apa? Diganti apa? Dhammah awalu jadi yuf. Hitam di stop apa? Kalau fi'il mudhari dirubah jadi apa? Di dhammah awalnya jadi yuf. Terus sebelum akhir dia apa? Fathah. Kalau yang suruh jadi apa? Yunsoru. Kalau yang beribu jadi apa? Jadi yudrobu. Nah, ini perubahannya. Jadi di awal sama-sama di dhammah, kalau fi'il madi di kasroh, kalau fi'il mudhari di apa kan? Di fathah. Yang penting antum tahu dulu perubahan ini. Bagaimana cara merubah? Jadi terus setelah itu antum praktekkan di dalam fi'il madi dan fi'il mudhari. Kalau di sini fa'ala antum rubah jadi apa? Fu'ila, fu'ilu, fu'ilun, fu'ila, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Hafal? Coba bagaimana fu'ila? Nah, coba dulu. Iya, jadi fu'ila. Hah? Fu'ila? Fu'ilat, fu'ilata. Hah? Fu'ilta, fu'ilat, fu'ilta. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat. Terus? Fu'ilna, fu'ilta. Terus? Nah, seperti itu. Pak Sarozi, coba Pak fu'ila Pak. Ya. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Terus? Hah? Fu'ilata, fu'ilat, fu'ilata. Fu'ilna. Terus? Fu'ilta. Terus? Nah, seperti itu. Mudah ya? Nah, gimana cara artinya kalau fu'ila? Kalau fa'ala, apa artinya fa'ala? Telah berbuat dia seorang laki-laki. Kalau fu'ila telah diperbuat seorang laki-laki. Telah diperbuat. Fu'ilata, fu'ilat, fu'ila telah diperbuat.
telah diperbuat seperti itu. Jadi artikannya telah diperbuat. Kemudian sekarang yaf'ulu, kalau mau dirubah menjadi mabni majhul, jadinya apa? Yuf'alu. Jadinya apa? Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Terus tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, uf'aluna, uf'alu, nuf'alu. Coba Mas. Nggih, jenengan. Yuf'alu, yuf'alani, tuf'alu dulu. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Ya. Uf'alu, Pak Sus, coba Pak. Yuf'alu Pak. Tuf'alu. Tuf'alu Pak. Tuf'alu. Yuf. Nah, terus tuf. Tuf'aluna. Terus nah, kuf, nuf'alu. Nah, jadi seperti itu. Untuk merubah fi'il madi, fi'il mudhari', kaidahnya yang di bawah ini. Ya, Bapak-bapak, seperti itu. Jadi insya Allah setorannya nanti hari Selasa, Rabu, Kamis, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, sama fi'il madi, fi'il mudhari' yang dimajhulkan, tapi nggak perlu diterjemah. Yang fi'il madi, fi'il mudhari' nggak perlu diterjemah. Ya, kaidahnya disetor. Dibaca apa Dihafal. Kaidahnya dihafal. Seperti itu. Berarti sampai sini Bapak-bapak kita sudah selesai di kaidah. Setelahnya ngapain? Insya Allah mulai minggu depan kita praktek. Prakteknya gimana? Setoran. Yang suruh, yang suroni, yang suruna. Nah ini nasoro, habis itu doroba, habis itu fataha, habis itu alima, semuanya kita praktekkan. Kita praktekkan insya Allah. Hah? Besok setoran fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, ya kan? Itu semua kayak biasanya normal. Ya dibaca semua, dihafal semua. Setelah itu diartikan yang saya artikan saja. Iya, sampai bawah. Habis itu kaidah ini disetorkan juga. Al-qaidatu al-fa'il al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu awil mabniyu lil majhul. Al-ula fi'lul madhi thumma awwaluhu wa qusira ma qabla al-akhir. Al-thani fi'lul mudhari' thumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Habis itu antum setorkan langsung fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltuna, fu'iltu, fu'ilna, yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, uf'alu, uf'alu. Seperti itu. Jadi setelah itu kalau kita sudah selesai ini, insya Allah kita akan praktekkan semua yang sudah kita pelajari di tasrif. Ingat namanya sorof, lisan, pikiran itu harus satu. Makanya butuh konsentrasi.
Jadi pikiran dan lisan itu harus satu. Kalau pikirannya kemana, lisannya ngomong sulit. Pikirannya serius, ininya meletak-meletak juga sulit. Jadi harus satu. Insya Allah mudah, nggak sulit. Nanti insya Allah kita prakteknya satu-satu. Semuanya Nasoro. Minggu ini Nasoro dulu. Kita coba dulu Nasoro. Iya, jadi Nasoro. Habis itu Nasoro fi'il madinya apa, Nasoro fi'il mudhari'nya apa, isim alatnya apa, seperti itu. Jadi kalau insya Allah kalau kita sudah paham itu dari Nasoro, Doroba, Fataha, insya Allah kalau kita sudah terbiasa, kita ketemu dengan kalimat apapun, insya Allah kita mudah untuk merubah kata. Karena apa? Tapi ingat, jangan ditulis. Saya nggak mau menulis. Hah? Ya, terakhir nulis di sini. Di sini dipraktekkan. Jadi aku kalau lihat Nasoro di sini kan cuma ditulis yang ke samping istilahnya. Yang ke bawah nggak ditulis, ya kan? Yang di bawah gimana? Antum ketika Nasoro lihat aja di sini. Nasoro. Kalau antum di sini sudah mungkin, antum tinggal kiaskan di sini mudah sekali. Seperti itu. Semuanya Doroba, tinggal antum kiaskan dia di sini. Nanti anak kasih kaidah lagi di sini. Ada kaidah sedikit, nggak banyak. Itu ya. Ada yang menanyakan bapak-bapak? Hah? Kalau yang kaidah tadi itu khusus untuk fi'il madi yang sulasi atau yang kalau yang untuk yang masuk itu berlaku juga Pak? Sebenarnya berlaku, cuma ini kaidah ini untuk fi'il sulasi dulu. Jadi jangan kemana-mana, sulati dulu. Kalau yang lihat di samping sini langsung sampingnya ini fi'il rubai masih. Kayaknya itu masuk itu karena Enggak, fi'il sulasi aja dulu. Fi'il sulasi dulu. Jadi enggak kemana-mana, biar enggak pusing. Fi'il sulasi. Jadi kaidahnya ini untuk fi'il sulasi dulu. Sudah? Apa Mas? Gimana Mas? Oh iya, sama artinya. Artinya kan dibaca. Saya nggak pernah saya nyuruh arti dihafal ya. Ingat, saya nggak pernah nyuruh arti dihafal. Arti dipahami, dilihat nggak apa-apa. Silahkan kalau arti dilihat. Saya nggak nyuruh ngafal. Tapi kalau seumpamanya antum sudah hafal, kosakata ya otomatis hafal. Gitu. Al-fi'lu alladzi lam yusamma fa'ilu. Antum tahu fi'il apa artinya, alladzi apa artinya, yusamma apa artinya, ya otomatis kan tahu sendiri. Nggak perlu dihafal karena arti itu sering diulang-ulang, akhirnya hafal. Coba kalau kita lihat di sini di baliknya itu. Ketemu lagi kita sama Doroba, ketemu lagi kita sama Fataha, ketemu lagi sama Alima, ketemu lagi sama Hasuna, ketemu lagi sama Mudda, Madda, Farro, ketemu lagi kita sama yang kemarin nggak tahu sudah bulan kapan kita belajar Madda gitu kan. Habis nanti antum otomatis apa? Ketika di sini kok ada Madda, tak suruh ulang lagi. Madda itu apa bentuknya? Anak tanya nanti Madda apa bentuknya? Masih ingat nggak Madda bentuknya apa Pak? Ensman? Lupa. Madda mudha'af. Masih ingat nggak mudha'af apa? Lupa. Pak Hendra mudha'af masih ingat Pak Hendra? Ada dua, ada tulati sama rubai. Ya kan? Nah jadinya antum, jadi kita memang sengaja. Oh kok diulang lagi supaya paling nggak antum ngelihat lagi, buka lagi. Oh iya, oh ternyata mudha'af itu madda, ada zalzalah. Jadi antum ingat lagi. Ilmu jangan ditinggalkan, nambah terus nggak pernah buka belakangnya yo. Pusing-pusingan. Karena ilmu nahwu itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ilmu nahwu itu kayak tangga. Jadi ini harus paham. Ini paham naik istilahnya. Ini paham naik istilahnya. Yang ini yang sudah jadi jangan ditinggalkan. Diingat lagi karena nanti akan terus terulang. Ilmu nahwu sharaf itu seperti itu. Antum sudah nyampe atas, otomatis akan mengulang dari bawah. Makanya harus diingat.
Baik, insyaallah semuanya insyaallah dimudahkan sama Allah, nggak sulit. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sini dulu. Ada yang tanyakan lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.